ada guru aljabar saya. Mereka bilang, kebetulan dia dari Jogja. Sarnadi Adam, kamu sebaiknya sekolah di sekolah menengah seni rupa aja di Yogyakarta. SMSR. Di Jakarta nggak ada? Jakarta nggak ada. Oh, belum ada mungkin ya? Belum ada. Tahun 72 itu baru ada di Yogyakarta, di Bali, dan di Padang. Lulus SMP, saya langsung ke Yogyakarta sendiri. Iya, Pakai celana pendek, naik kereta api. Saya belum pernah yang namanya kota Yogyakarta. Dari Jogja kan saya nggak tahu mau kemana. Iya, sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana kan. Akhirnya saya jalan nyebrang rel kan langsung Malioboro tuh jalan. Oh iya benar ya. Iya kan. Dekat keraton Malioboro. Wah saya harus kemana? Saya lihat ada hotel kecil di Malioboro waktu itu. Namanya Hotel Sabar. Masih ingat saya. Hotel Sabar. Nah, masuklah saya ke hotel itu. Saya berdiam di hotel itu sampai sebulan. Sampai uang saya habis. Nah dari situlah ternyata saya asik. Asik melukis, asik pameran. Asik sekolah, inilah sekolah yang betul-betul cita-cita Sekolah saya. dambaan. Dan bisa berpameran. Nah saya selaku anak Betawi tertantang untuk itu. Untuk melukiskan daerah saya, kampung saya, kota saya. Gus Dur mengatakan, teruskan kembangkan seni lukis Betawi. Kalau kita lihat harga lukisan yang 100 juta, 200 juta, 1 miliar itu jam terbangnya sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya. Bisa ke Belanda, bisa ke Argentina. Nah Gimana itu tuh? ada cerita lain nih Bang Junet. Assalamualaikum Bang Sarnadi Adam. Waalaikumsalam Bang Junet. Ketemu di Jaga Asa Podcast. Nah, orang Betawi nggak ada yang nggak kenal. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah kabar baik Bang Junet. Bang, saya mau minta diceritain Abang sebagai pelukis Betawi itu dari kecil katanya Bang ya. Ya. Dari kecil sampai sekolah yang melukis, sampai ngajarnya juga melukis. Iya. Ceritain deh Bang. Jadi saya anak Betawi, kelahiran Kampung Rawa Simpruk. Simpruk. Sekarang posisinya di belakang Senayan City. Mall. Ya. Jadi itu tanah kelahiran saya. Ketika tahun 60-an, kampung itu masih berbentuk kampung. Jalan-jalan sehabis hujan itu becek. Becek itu genangan air ya. Karena genangan air dan belum diaspal, sehingga jalan itu memang jalan tanah begitu. Hampir seluruh tuh dari mulai Senayan ya sampai ke Simpruk itu jalan tanah. Jadi ketika sehabis hujan itu kan tanah becek. Saya menggores-gores tanah becek itu dengan ranting pohon. Gores itu? Menggores, menggambar. Oh, menggambar. Menggambar di atas tanah. Jadi dengan semacam penanya itu batang pohon yang jatuh gitu kan. Itu saya gores-gores, saya bentuk-bentuk jadi bentuk-bentuk kepala penari waktu itu. Penari. Iya. Jadi udah pernah lihat penari ya? Waktu itu sudah sering saya melihat penari di situ. Ada penari cokek, penari macam-macam penari Betawi ya kan. Nah dari situlah. Emang Bang bisa kelihatan itu di tanah becek? Kelihatan. Coba aja. Seperti tanah becek itu kita gores. Pasti ada jejak goresan itu. Nah, jejak itu semacam garis kan. Ya. Agak ke dalam gitu kan. Nah itu terlihat gambar di situ. Itu saya bermain-main saja sebetulnya itu. Artinya bersenang-senang di tanah becek menggambar kepala atau wajah-wajah penari Betawi. Nah, yang diambil penari ada inget apa tuh si penari itu? Penari itu yang saya gambarkan hanya kepala-kepalanya saja. Yang saya ingat kepala-kepalanya saja begitu. Kenapa nggak melukis pesilat atau orang lain gitu? Kalau dulu kan tarian itu
sudah populer ya. Udah populer. Kalau silat itu kita paling belajar sama encing kita atau sama engkong kita gitu. Belum seperti sekarang. Jadi masih inget ya? Masih. Awal sekali melukis itu ya Di atas tanah. Di atas tanah, lukisannya yang dilukis adalah penari Betawi. Betul. Terus lanjut. Dan dari sanalah ketika saya sekolah SMP, sekolah saya SMP di Jalan Bumi, SMP 19 Kebayoran Baru. Bayoran. Ya. Dan di situ saya selalu setiap lomba melukis jadi juara. Lomba melukis tingkat SMP. Tingkat SMP. Sekebayoran. Sekebayoran Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Nah, Itu yang dilukis waktu itu lomba lukis apa tuh? itu waktu itu lomba lukis tentang temanya Jakarta. Kota Jakarta. Ibu kota negara. Ibu kota. Dan Berarti udah bukan melukis penari lagi, bukan? Bukan, itu umum ya. Umum. Nah dari situlah ketika saya lulus, ada guru aljabar saya. Dulu aljabar ya, bukan matematika ya. Jadi mereka bilang, kebetulan dia dari Jogja. Sarnadi Adam, kamu sebaiknya sekolah di sekolah menengah seni rupa aja di Yogyakarta. Bilang gitu. Karena dia orang Jogja. Ada orang Jogja dia tahu SMSR. Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia. Di Jakarta nggak ada? Jakarta nggak ada. Oh, belum ada mungkin ya? Belum ada, tahun 72 itu baru ada di Yogyakarta, di Bali dan di Padang. Di Padang. Nah, saya memilih kota Yogyakarta. Untuk saya mau tanya Bang, kenapa langsung ke sekolah seni? Apa namanya yang membuat Abang ke Jogja, jauh dari Jakarta, jauh dari orang tua? Karena mau belajar seni aja ya, belajar lukis aja. Iya, jadi ketika lulus SMP, saya tidak mau sekolah yang bukan sekolah seni. Oh, jadi orang tua biasanya orang Betawi pesantren. Iya, nah ini jadi Babe aminya bilang gini, ya terserah lu dah kalau emang lu mau sekolah di seni rupa silakan aja. Itulah orang Betawi membebaskan ke dibebasin anaknya. aja saya. Sekolah jadi nggak situ. harus mondok, nggak harus Arab, soalnya nggak harus. Dibebaskan. Di situ mulainya. Dan lulus SMP, saya langsung ke Yogyakarta sendiri. Pakai celana pendek, naik kereta api. Saya belum pernah yang namanya kota Yogyakarta. Jadi sebelah saya ada bapak-bapak, saya bilang, Pak, sudah sampai stasiun Jogja, saya diberitahu ya. Oh ya, masih jauh, nak, katanya. Nah, ketika sampai saya turun di Yogyakarta. Itu memang udah mau sekolah, udah mau cari sekolah. Udah bawa buntelan lah buat nginep ya. Iya, merantau lah. Ya, merantau saya ke kota Yogyakarta. Disitulah digembleng pendidikan formal ya. Saya ada perjalanan tuh. Dari Jogja kan saya nggak tahu mau kemana. Iya, sekolahnya kan? di mana? Sekolahnya di mana kan. Nah itu akhirnya saya jalan nyebrang rel kan langsung Malioboro tuh jalan. Oh iya benar ya kan. Dekat keraton Malioboro, tuh. Wah saya harus kemana. Saya lihat ada hotel kecil di Malioboro waktu itu. Namanya Hotel Sabar. Masih ingat saya. Hotel Sabar. Nah, masuklah saya ke hotel itu. Dan saya berdiam di hotel itu. Sampai sebulan. Sampai uang saya habis. Saya kirim itu. Belum daftar sekolah belum? Udah. Daftar. Jadi selama sebulan itu. Kerjaan saya kan tiap hari mondar mandir di Malioboro kan gak tahu ya. Terus ada kenal dengan wartawan seni. Ada wartawan seni? Yang kerjanya meliput di sekitar Malioboro. Ada kegiatan-kegiatan. Ada majalahnya tuh, korannya itu. Iya, tahu ya. Pokoknya wartawan, dia nggak cerita banyak. Pokoknya sampai dia nganterin saya ke Museum Apandi. Dia tahu saya mau masuk seni rupa ya. Diantarin saya. Ini Museum Apandi sama-sama. Akhirnya wartawan itu jadi sahabat saya. Jadi sahabat. Termasuk nganterin saya ke Sekolah Menengah Seni Rupa Indonesia di Gampingan waktu itu. Gampingan Yogyakarta. Nah disitulah barangkali wartawan itu malaikat, saya pikir. Dia lah memberitahu saya semuanya. Ngasih tahu ketemu aja ya. Iya, ketemu begitu saja. Dan saya akhirnya tes, masuk, lulus dan diterima. Lalu setelah itu saya
tentunya cari kos, ya kan? Ya di hotel mahal. Iya. Itu di hotel sebulan kehabisan uang. Waktu itu kan belum ada transfer kan, pakai wesel. Oh iya wesel dikirim gitu LTH ya kan, yang dulu yang top itu LTH, kirimin wesel. Sudah saya daftar, lulus, diterima, dapat kos di nggak jauh dari sekolah. 1,5 bulan. Babe saya maranin, nyamperin mau ke ngeliat. tempat kos, ngeliat keadaan anaknya gitu kan. Wah, saya nangis nih. Ngapain lu nangis, kata babe? Enggak, anak gua kasih makan telur sepotong ini. Sedih gitu loh. Biasa makan sebebasnya, ini kan makan di kos dikasih ya, dibatasin. Dikasih ya. Ya itu, setelah itu Babe pulang dan saya meyakinkan bahwa saya sekolah di tempat pilihan saya. Dari situlah, dari sekolah menengah seni rupa ini 4,5 tahun. Karena sekolah kejuruan. Waktu itu ada menterinya pendidikan Daud Yusuf baru pulang dari Prancis. Diangkat jadi menteri pendidikan. Sekolah itu diperpanjang 6 bulan. Jadi Sekolah nambah kejuruan. lagi. Ya? Nambah lagi. Jadi dong. dari 4 tahun itu Menjadi tambah setengah tahun. 4,5 tahun. Ya. Nah, di SESRI inilah, Sekolah Seni Rupa Indonesia inilah, atau SMSR inilah saya mulai aktivitas pameran. Sudah mulai pameran Udah tuh bisa, tingkatan SMA udah saya. bisa Pameran melukis dan bersama. pameran. Ya. Waktu itu pertama kali pameran di Senisono, Yogyakarta. Gedung Senisono di depan. Udah jadi orang Jogja. Iya, di depan kantor pos tuh gedungnya. Sekarang sudah tidak berfungsi lagi sebagai gedung pameran. Sebelah itu kantor presiden. Istana Presiden. Istana Presiden di Yogyakarta. Nah, dari situlah ternyata saya asik. Asik melukis, asik pameran. Asik sekolah, inilah sekolah yang betul-betul cita-cita Sekolah saya. dambaan. Dan bisa berpameran. Akhirnya setelah itu lulus ya, saya pulang. Pulang ke Jakarta. Pulang, saya pikir saya jadi guru aja lah. Guru apa kayak gitu, guru lukis lah. Guru lukis. Ternyata teman-teman ngubungi saya, ada pendaftaran di ISI Yogyakarta. Isi Jogja. Akhirnya saya kembali ke Jogja. Diterima langsung, ya kan, karena prioritas kan lulusan dari sekolah menengah seni rupa. Di ISI Yogyakarta saya diterima pada tahun 1979. Jadi belum kuliah udah ngajar di kampus. Kan belum kuliah. Belum ngajar. Oh, belum ngajar. Jadi saya ambil S1 dulu. Di ISI. Ya. Jurusan seni rupa. Nah, setelah itu ISI selesai, di ISI ini saya banyak pameran tunggal di Jakarta, di beberapa kota besar di Indonesia ketika saya masih mahasiswa waktu itu. Dan singkat kata saya lulus S1 ya kan, tahun 84. Nah, di Rawamangun IKIP, dulu IKIP belum UNJ 84. Saya mengajukan lamaran untuk menjadi dosen. Ternyata disambut baik, langsung diterima. Di jurusan? Di jurusan seni rupa dan kerajinan. Dan IKIP udah ada ya jurusan itu? Ya, jurusan itu udah ada. Iya. Jadi emang sesuai dengan bidang saya. Saya diterima di situ, lalu diangkat menjadi PNS, waktu itu PNS ya. PNS, dosen. Tahun 85. Dan disitulah saya mulai mengembangkan karier saya. Jadi sambil mengajar, di sela-sela waktu mengajar saya melukis. Nah, lukisannya itu kan waktu kecil tuh lukisan Betawi. Iya. Kalau waktu di Jogja yang dilukis apa tuh? Di Jogja itu saya mengalami beberapa gaya di dalam melukis. Ada realistis, ada impresionis, sampai alam gitu, lingkungan. abstrak, alam lingkungan.
dan sebagainya, abstrak juga saya pernah lakukan, lukisan-lukisan abstrak, dekoratif ya. Yang sekarang saya tekuni itu. Jadi temanya juga tema alam, kehidupan sosial masyarakat pada waktu itu. Tapi akhirnya saya melukiskan tentang seni budaya Betawi. Nah, itu mulai kapan tuh ketika istilahnya balik lagi ya? Balik lagi orang Betawi yang dilukis Betawi. Gimana tuh? Jadi ketika saya tahun 86 saya pameran tunggal. Udah dosen ya? Udah dosen. Saya sudah dosen pameran tunggal di Taman Ismail Marzuki. Tim. Galeri Cipta 2. Itu dihadiri oleh tokoh-tokoh Betawi yang baru saya kenal, Bang Rusdi Saleh. Rusdi Saleh yang TPRI. Iya, Bang Pendi, semua datang tuh. Nih ada anak Betawi jadi pelukis katanya lagi pameran tunggal. Bang Rusdi woro-woro juga, termasuk Bang Rusdi waktu itu masih jadi penyiar TPRI. Iya kan? Iya. Wah, Sarah Adam, gue liput nanti ini lukisan pameran lu. Pameran ente nanti ana liput dari TPRI. Dan betul saja diliput dan dibacakan oleh Bang Rusdi Saleh, kan itu paling top dunia dalam berita jam 9. TPRI kan? Jam 9 malam. Jam 9 malam itulah muncul pameran saya di TPRI. Itu waktu itu TV kan cuma satu TPRI. Satu TPRI aja. Itu waduh tersebar se-Indonesia. Teman-teman saya yang di Jogja yang sudah kembali ke kampung halamannya, ada Papua, Aceh, Sumatera, Padang, itu memberikan ucapan selamat kepada saya. Luar biasa itu. Pameran tunggal pertama dan diliput oleh TPRI. Waktu itu masih hitam putih ya. Udah Betawi Udah Betawi lukisan saya. Apa jenis apa? Itu kehidupan orang Betawi? Saya banyak melukis itu, ada sungai di Condet, lalu perkebunan salak di Condet, ya? Lingkungan sosial masyarakat Betawi, kondangan misalnya, pergi ke masjid, dan tentunya penari-penari Betawi. Nah, ini ada hal yang menarik pada pameran saya, bahwa ada satu lukisan saya disukai oleh 2 orang. Ini luar biasa. Yang satu Gubernur Suryadi Sudirja, Gubernur Jakarta. Jakarta. Yang satu Yop Ape, Menteri Pariwisata. Parpostel ya. Pada waktu itu. Ya. Dua-duanya suka dengan satu penari ini, lukisan saya. Akhirnya saya kan bingung juga nih. Dua-duanya pejabat semua. Maksudnya ada satu lukisan disukai 2 orang? 2 orang. Iya. Berebut dah itu ya? Ya. Berebut ya benar. Berebut. Dan akhirnya Pak Yop nyamperin saya. Bang, itu lukisannya berikan saja kepada Pak Gubernur Suryadi Sudirja. Nanti pembayarannya saya yang bayar. Gitu. Jadi diserahkan ke Gubernur. Jadi padahal dia pengen. Tapi kan dia juga kolektor besar juga kan, Yopape waktu pada zamannya sampai sekarang. Ya, banyak ngoleksi lukisannya. Dia berikan untuk Gubernur. Nah, dari situlah saya mendapat support yang luar biasa, bahwa seni lukis Betawi itu bisa disukai orang. Nah, dan bisa mandiri saya. Bisa ke luar negeri tuh, bisa ke Belanda, bisa ke Argentina. Nah, itu tuh? Ada cerita lain nih Bang Junet tentang go internasional saya. Ketika pameran saya tutup di tim, pameran tunggal, ada nih orang tinggi besar udah mau tutup nih jam 9 gitu kan, harus tutup kan. Dia datang, lihat-lihat, kenal kita. Ternyata dia suka 2 lukisan saya. Lukisan apa tuh? Itu lukisan Betawi, penari Betawi. Penari. Jenisnya nari apa tuh? Ya. Apa penari topeng? Apakah penari apa? Penari topeng waktu itu. Topeng. Ya. Satunya dia suka tentang kondangan. Orang Betawi lagi kondangan, rame itu ngantri. Ya.
setelah saya berkenalan, begitu dia nginep di sebuah hotel di Jakarta ya. Dan dia pengen tahu rumah saya. Yang di Simpruk. Yang di Simpruk. Yang sekarang ini. Padahal pamerannya di tim, Di Cikini. tim. Kan tutup. Kan Ya. gak bisa ke tim lagi kan, kita bawa pulang semua lukisan. Akhirnya dia datang ke rumah saya. Ternyata dia namanya Mr. Aki Jansen Esa. Sarjana Orang hukum. Belanda. Orang Belanda itu. Dan ngobrol bahwa dia dulu tinggal di Jakarta dan Semarang. 5 anaknya lahir di Betawi. Dia nyebutnya nggak Jakarta, Betawi. Betawi. Tanah Betawi. Di tanah Betawi 5 anaknya. 4 perempuan 1 laki. Nah setelah itu dia kembali. Kan tahun berapa itu ada naturalisasi ya. Naturalisasi WNA. Iya, yang punya perusahaan Ya. kan diambil alih oleh negara. kalau nggak salah. Iya. Dan dia pulang ke Belanda. ya. Pilihan dia pulang ke Belanda. Nah, dari Aki Jansen inilah saya setelah dia kembali membawa 2 lukisan saya telepon dia. Apakah bisa? Saya sambil iseng aja ya. Apakah Say hello bisa? ya, say hello. Hello ya. Apakah bisa saya pameran di Belanda? Gitu. Oh bisa saja, dibilang. Terus 3 bulan kemudian, saya udah lupa kan tuh. Nggak inget lah. Ya udah gak inget lagi. Telepon dari Aki Jansen. Saradi Adam, silakan pameran di Amsterdam. Tempat dan segalanya saya yang urus. Luar biasa itu. Kalau tiket sendiri dah, tiket nginep. Ya, Kalau tiket pesawat, tiket pesawat dia siapin. siapin semua. Nggak tahu, baik banget ini ya. Belanda ini. Bawa dah lukisan. Saya bawa lukisan dan pameran di sana. Ternyata dia kan sekolah Aki Jansen itu sekolah HBS di Jakarta. HBS itu sekolah Sekolah Belanda pada waktu itu. Kesehatan ya? Dokter ya? Sekolah Belanda yang terkenal waktu itu kan. Orang-orang pribumi yang anak-anak wedana bisa sekolah di HBS pada waktu itu. Petinggi-petinggi pribumi ya. Dan dari sana ternyata dia punya perkumpulan orang-orang yang sekolah dan pernah tinggal di Indonesia. Itu profesinya macam-macam. Ada dokter, ada pengacara, ada pengusaha pabrik kulkas, macam elektronik, beragam profesi. Dan merekalah yang datang pada pembukaan pameran saya pertama di Amsterdam. Dan sold out bang. Dibeli semua. Saya bawa nggak banyak, 20 lukisan. Dibeli bang. Luar biasa. Habis. itu ceritanya. Jadi saya juga tinggal sebulan di rumah dia. Karena dia di sono termasuk orang tajir ya, kaya ya. Dia juga punya villa di Warmenhausen tempatnya. Warmenhausen itu 60 km dari Amsterdam. Jauh juga ya. Saya tinggal di situ dan melukis di situ. Sempat melukis. Di situ. Setelah itu hampir setiap 2 tahun sekali saya diundang oleh Mr. Aki Jansen ini. Yang dilukis bang apakah Belanda, alam Belanda atau Betawi lagi? Ya saya kadang-kadang melukis model. Oh model. Model temennya dia langsung. Melukis tentang situasi Belanda. Saya melukis Belanda. Alam lingkungan Belanda. Kincir angin itu ya. semua. Nah ini tiap 2 tahun sekali dia undang saya. Jadi saya semacam punya base camp lah dikasih sama dia di Warmenhausen itu. Kadang-kadang ya dia punya juga rumah di Amsterdam gitu kan. Ya buat workshop ngelukis ya. Workshop melukis saya di Warmenhausen. Nah bang gini bang. Sekarang ini abang bisa ceritain nggak? Abang tuh udah menjadi seorang pelukis. Ya udah jadi maestro lah saya bilang. Nah buat kalangan generasi muda bang. Generasi muda kita ini sekarang ini dia maunya instan. Misalnya gini, melukis itu kan pakai tangan tuh bang. Iya.
Sekarang dia maunya pakai komputer digital gitu. Kan udah ada tuh teknologi ya yang namanya AI, yang namanya Canva, AI, AI ya. Nah, itu kan biasanya kan nyontek aja sifatnya. Nah, biar generasi muda itu konsisten dan mau menjadi, kalau namanya kan kalau melukis itu tradisional ya. Itu bagaimana tuh Bang ngasih motivasinya ya? Konvensional ya. Jadi memang sekarang di era digital itu banyak remaja-remaja anak muda melukis melalui digital ya. Teknik digital itu memang banyak melakukan itu. Silakan saja bagi remaja, tapi para profesional masih banyak yang menggunakan teknik-teknik konvensional seperti kanvas, cat minyak, akrilik. Itu sampai hari ini, sampai detik ini masih berlangsung. Baik yang ada di luar perguruan tinggi maupun yang di dalam perguruan tinggi. Dan saya kembali lagi ke globalisasi ketika saya pameran di luar negeri ya. Jadi tidak saja di Belanda, dari base camp saya di Warmenhausen, dari situ saya pameran ke Belgia, ke Paris, tuh ya. ke Finlandia, ke Jerman, akhirnya sampai ke Swedia. Dari Swedia kita bisa pameran keliling lagi ya. Lah itu. Dan di Swedia. Lah itu ngajarnya gimana tuh ngajar di kampus tuh? Waktu-waktu libur itu. Oh semuanya waktu libur sebulan. Lagi libur semester baru ke sana. Gitu. Jadi pas libur saya manfaatkan. Paling ya harusnya terlambat 1 minggu gitu ya. Biasanya. Bisa sebulan setengah. Ketika saya sekarang di New York masih juga melukis, masih ngajar? Ya. Sekarang usia berapa? Sekarang usia saya 69. 69 udah jalan 70 nih. Udah mendekati pensiun. Saya udah pensiun 2 tahun yang lalu. Di kampus? Iya, 65 kan pensiun dosen. Oh iya. Bukannya bisa karena nambah saya tidak mencapai guru besar. Kalau guru besar kan sampai 70, 70. Profesor. Oh, jadi nggak sempat saya ngambil profesornya. Jadi sekarang udah nggak ke kampus lagi? Kadang-kadang kita ke kampus, kadang-kadang kita mengajar, diminta mengajar, ya, di kampus yang lain kadang-kadang. Ya. Dosen atau terbang lah ya, dosen terbang. Ya, atau di organisasi kesenian. Saya diminta memberikan pencerahan. Masih melukis sekarang, Bang? Saya masih melukis. Masih melukis ya? Terakhir kan saya pameran di Balai Kota. Balai Kota, iya. Yang dibuka gubernur baru ya, Pramono Anung ya. Dan Pramono Anung. Beliau ngoleksi lukisan-lukisan saya. Dan interior kantornya pakai lukisan saya, Bang. Dulu. Bang Rano Gano. Nah, begini Bang. Abang nih udah 69 tahun. Sedangkan melukis dari masih kecil ya. Iya. Pernah nggak abang merasakan kejenuhan ketika sekolah melukis atau kejenuhan atau mengalami kegagalan yang namanya karir Bang ya? Iya. Itu pernah nggak terjadi dan abang saya kira lulus sampai tahun 69 nih melukis terus nggak? Kadang-kadang kan ada orang berhenti dari melukis lari ke ngajar misalnya atau ke dakwah atau kemana kan ada juga tuh yang kadang-kadang kita lihat ya dari seniman lari ke dakwah. Nah, saya ngelihatnya abang ini konsisten nih. Tapi saya mau ceritain abang pernah gagal nggak Bang? Jadi di dalam dunia seni lukis ini yang sudah saya lakukan hampir 44 tahun. 44 tahun. Berkarya seni. Jadi hampir tiap bulan saya menghasilkan sekitar 3 lukisan atau 4 lukisan. 1 bulan 3 lukisan. Berarti 1 minggu 1 lukisan. Ya 1 minggu atau 10 hari 1 lukisan. Jadi sebagai pelukis sebetulnya melukis itu untuk saya enjoy aja itu, bahagia itu. Jadi yang namanya melukis ya tentunya ada juga kadang-kadang yang agak tidak terselesaikan atau
Nggak tuntas. inspirasinya mampet gitu kan, nggak tuntas selesai. Ada lukisan yang 2 tahun baru saya selesaikan. Artinya kalau lukisan itu tidak Selesai. tidak terus mampet imajinasi, ya saya tinggal aja, saya melukis yang baru. Tapi kadang-kadang ketika 6 bulan atau 2 tahun atau lukisan yang lama itu tiba-tiba muncul inspirasi Baru. untuk saya selesaikan. Jadi bisa selesai juga. Jadi nggak ada yang namanya lukisan gak jadi gitu loh. Pasti selalu jadi. Selalu jadi ini lukisan. Bang, waktu melukis kan kadang-kadang ada namanya laki-laki ada kejenuhan, pengen misalnya apa gitu. Abang memang nggak merasakan itu bang ya? Ya, Mengalami itu, maksudnya ada apa kejenuhan atau apalah bahasanya? ya di dalam melukis tentunya seperti makan dan minum, Bang Jun. Oh, udah mendarah Ya daging. kalau kita lapar kan kita Ya, makan. Kalau kita haus minum. minum. Jadi ini kalau Gitu aja. Jadi kalau tangan nggak ngelukis kagak enak. Ya nggak enak, kayak lapar atau haus gitu ya. Dan itu saya lakukan hampir setiap hari Lah, kan. kan saya dengar Setiap hari saya abang lakukan. ini kan nggak ada keturunan dari pelukis. Ceritanya gimana? Ada malaikat atau gimana? Mungkin dari kakek saya ada yang jadi pelukis kali ya. Bukan dari ayah saya. Ayah saya kan babe itu arsitek. Iya arsitek. Kalau arsitek kan ya melukis Ada juga, hubungannya tapi juga iya. dengan menggambar gitu ya. Makanya ketika saya sekolah menggambar dia Seneng, oke aja, seneng aja. iya. Nah ini jadi melukis itu nggak ada kejenuhan Bang Jun. Kalau ada jenuh, saya keluar, saya main. Kalau jenuh nih ya, Ya kan dulu kan orang Betawi kan kalau ini main bola. ya, saya main ke tempat teman ngobrol. Oh. Sampai lagi setelah banyak teman di organisasi kebetawian ya. Iya. Saya datangi, kita ngobrol, kita ngopi apa. Setelah itu pulang udah segar lagi Bang Jun. Udah siap untuk bekerja lagi, untuk melukis lagi. Gitu. Nah, abang ini saya lihat di ini apa namanya berita mendapat penghargaan nih dari presiden, wakil presiden. Iya. Itu karena ciri lukisan abang atau karena abang membawa warga Indonesia bisa apa namanya pameran tunggal di luar negeri gitu. Jadi penghargaan itu misalnya dari Gubernur DKI, Bang Yos. Itu Ada juga dari presiden ya? Ya? Ada juga dari Ya, presiden. ada juga. Itu karena pelukis terbaik ya. Oh, pelukis terbaik. Dari presiden, ada dari Gus Dur, Iya, khusus presiden kan? dari SBY, ya. SBY. dari Melukis Gus Dur. Jokowi. Melukis Gus Dur, melukis Enggak, mereka kan lihat karya. aktivitas saya sebagai seniman Betawi dan punya konsekuensi yang setia terhadap apa yang Karyakan ya. diungkapkan Diungkapkan. di dalam seni lukis Betawi. Seperti Gus Dur mengatakan pada saya, teruskan kembangkan seni lukis Betawi, dibilang gitu. Dia juga ngoleksi ketika saya berikan lukisan, dia berbisik kepada saya, teruskan Saradi Adam. Oh, untuk jadi melukiskan tentang Betawi. nilai apa Betawi itu jadi nilai jual untuk dilukis Bang ya? Jadi Itu buktinya seorang Gus Dur menyampaikan itu ya? betul. Jadi sebetulnya saya kan sebagai anak Betawi itu saya melihat bahwa banyak pelukis urban di Jakarta, tapi kan mereka tidak melukiskan tentang seni budaya Betawi. Nah saya selaku anak Betawi tertantang untuk itu. Untuk melukiskan daerah saya, kampung saya, kota saya, tempat kelahiran saya. Abang waktu jadi dosen ya di kampus ngajarin lukisan ke mahasiswa, ada lukisan Betawi juga Bang? Begini, kalau untuk dosen di UNJ, di program studi seni rupa, saya ngajar seni lukis, ngajar gambar bentuk, ngajar sketsa, ngajar desain elementer, kan, nguji, skripsi dan lain sebagainya.
Itu saya melihat bahwa saya katakan kepada mereka, kalau mereka mau melukiskan tentang budaya Betawi, bukan saja kepada mahasiswa Betawi, tapi yang di luar Betawi juga saya persilakan dan saya akan mensupport sepenuhnya. Sekarang ada nggak Bang bibit-bibit yang lahir? Ya, Saya belum lihat tuh. ada sebetulnya. Seperti ada yang namanya Nasrullah. Itu Nasrullah. melukis. Ya, dia orang Betawi dan melukis. Betawi. Dia ngajar sambil ngajar. Dia ngajar di Al Azhar. Ada juga orang Tegal, Agung Kurniawan. Itu alumni UNJ juga. Anak UNJ. anak UNJ juga. Itu melukis. Betawi. Tidak, dia enggak. malah melukiskan tentang Bung Karno. Oh, Bung Karno. Jadi problem untuk menciptakan pelukis-pelukis baru itu berat Bang. Berat ya. Karena kita kan kalau melukis 10 belum tentu terjual 1 atau 2 lukisan. Nah ini beban yang berat juga Persoalan bagi pelukis ya. secara ekonomi ya. Apalagi ketika mereka menikah punya keluarga. baby, keluarga itu kan berat. Mereka banyak yang kerja di bidang-bidang yang tiap bulan bisa keloket ngambil gaji atau ada transferan gaji. Kalau lukis yang kan enggak. Iya, kalau lukis kan enggak. Melukis enggak pasti. Tunggu laku lukisan. Dan mungkin kalau kita lihat harga lukisan yang 100 juta, 200 juta, 1 miliar itu jam terbangnya sudah puluhan tahun. Puluhan tahun. Dan nggak mungkin seketika. Iya. Itu. Apalagi sekarang ini persaingan tambah ketat. Karena perguruan tinggi di Jakarta aja ada UNJ, ada IKJ, ada Trisakti dan lain sebagainya yang punya jurusan seni rupa. Seni rupa. Nah, ini persaingan ketat sekali. Belum di Jogja, di Denpasar. ISI kan berdiri di setiap provinsi. Ada di Aceh dan lain sebagainya. Nah Bang, sebelum itu udah panjang lebar nih ngomong nih ya. Yeah. Ada motivasi nih Bang. Tadi Abang udah lihat, udah ceritakan misalnya bagaimana perjalanan seorang pelukis Betawi. Terus juga sekarang ini kalau diperhatikan ya referensi pelukis-pelukis Betawi itu ya dihitung jari ya, bisa dihitung jari ya. Ada nggak Bang kalimat misalnya yang memberikan motivasi, memberikan gambaran dalam hidup nih Bang. Misalnya untuk kalangan generasi muda, kalangan Gen Z sekarang ini, Abang sebagai figur, sebagai pelukis yang saya ngelihatnya berhasil lah ya. Abang bisa kasih motivasi, kasih cerita, kasih peluang misalnya gitu kepada mereka mungkin nanti yang menyaksikan tayangan ini, ya sepatah dua kata bisa Abang sampaikan. Ya, kepada generasi muda Jakarta atau Betawi, saya rasa profesi sebagai seniman, pelukis, perupa ke depan itu sangat menjanjikan. Karena bidang-bidang lain bisa sudah dilakukan oleh robotisasi dan lain sebagainya. Bidang seni lukis ini tetap mandiri, tetap dikerjakan secara konvensional dengan melukiskan di atas kanvas. Jadi seni rupa itu kedudukannya udah sama sama profesi yang lain. Karena dia ada perguruan tingginya dan bisa menjadi doktor, bahkan bisa menjadi profesor seni rupa. Jadi ini profesi yang perlu dilakukan untuk masuk ke perguruan tinggi seni rupa. Jadi masa depan cerah saya pikir itu. Dari Di bidang seni, apa aja ya, termasuk melukis ya? Ya, bidang desain, macam-macam ya. Pematung, ya kan, pelukis. Nah ini merupakan pilihan, salah satu pilihan. Dan persaingannya juga
ketat di antara para pelaku seni aja, yang lain tidak. Dan itu terbatas jumlahnya juga dibandingkan dengan jurusan atau Abang program kalau studi dari yang lain. anak bang ya, ada yang nerusin bang? Kalau anak saya 2, laki dan perempuan, udah menikah dua-duanya, sudah memberikan 4 cucu ya, 4 cucu kepada saya. Dan pada awalnya ketika SD, SMP dia suka. Tapi setelah mereka SMA, kuliah, dan dewasa, mereka tidak lagi melakukan atau melukis atau apa saja. Mereka hanya melihat saja. Gitu. Ya. Jadi menempuh cita-citanya ya. Jadi yang pertama tuh jurusan elektro yang tadi menurut saya. Yang Laki-laki. Jadi kerja di bidangnya. Bidang elektrik. Yang satu yang perempuan perbankan. Kerja di bidangnya. Jadi nggak ada yang sekolah atau kuliah di seni rupa. Iya, nggak nerusin. Iya. Jadi kampas di rumah ya nggak ada yang nerusin. Paling cucu-cucu saya yang sekarang yang suka gambar ya. mulai. Ya mungkin turun ke cucu bisa jadi kan nanti. Tinggal kakeknya, ngkongnya ngajarin pelan-pelan. Kongji kan ya. Ikut kongji kan ya. Terima kasih Maestro Betawi, pelukis Betawi Bang Sarnadi Adam. Terakhir Bang, bisa Abang sampaikan misalnya buat masyarakat Jakarta, buat mungkin ada lembaga Betawi, organisasi Betawi, soal lukisan Abang ini apakah perlu dilestarikan atau dijadikan referensi atau apa gitu Bang? Jadi saya selaku seniman Betawi, perupa atau pelukis Betawi, itu banyak juga teman-teman berkecimpung di organisasi kebetawian ya. Saya berteman dengan beberapa tokoh-tokoh Betawi, organisasi kebetawian. Ya paling kalau ngobrol saya tentang seni lukis saja dengan para tokoh-tokoh organisasi. Kadang-kadang juga ada juga yang ingin memamerkan lukisan-lukisan saya. Ya. Nah ini ada juga yang ngoleksi lukisan saya, teman-teman itu ya. Artinya saya kiai juga, ada kiai-kiai yang ngoleksi lukisan saya. Suka lukisan juga ya? Ya, ada yang gambar tentang kehidupan masyarakat Betawi. Jadi saya rasa saya selaku anak Betawi yang berprofesi sebagai pelukis, saya terbuka dan banyak support juga dari sahabat-sahabat saya yang dari organisasi kebetawian, dari orang-orang Provinsi DKI Jakarta, mereka mensupport semua. Jadi saya pikir profesi pelukis Betawi ini memang harus ada penerusnya, ya, ada penerusnya. Tidak berhenti kepada saya saja. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada adik-adik, kalau memang punya bakat melukis, silakan saya akan mensupport sepenuhnya terhadap adik-adik. Bisa diundang, bisa juga datang ke rumah workshop gitu ya, belajar ya. Iya, betul. Intinya Bang Sarnadi Adam ini kepengen ya generasi muda pelajar atau mahasiswa yang pengen meneruskan bakatnya sebagai pelukis bisa belajar ke rumahnya atau bisa lihat ada video-videonya Bang ya. Itu Bang Sarnadi Adam terbuka karena ingin sekali ada yang meneruskan gitu. Jangan hilang ya, kosong gitu. Betul. Jadi ini Bang Junaidi, Bang Junaid. Jadi yang berbakat masuk saja perguruan tinggi seni rupa. Bisa di IKJ, bisa di ISI, bisa di UNJ. Jadi secara keseniman dia secara intelektual berjalan dengan seimbang dengan praktek-praktek melukisnya. Jadi jangan sungkan-sungkan, tidak melukis juga bisa jadi dosen lukis gitu kan. Oh iya. Ya kan? Bisa ambil master, doktor, ya kan? Doktor seni rupa. Ya. Oke,
terima kasih Bang Sarnadi Adam, panjang lebar ya, sahabat JA Podcast. Sampai di sini pertemuan kita saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jonadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.